Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini diberi tema bersaksi untuk memberi semangat baru. Begitu banyak orang mendapatkan kekuatan baru dan dibangkitkan semangat hidupnya karena mendengar perkataan orang lain. Dan sebagai anak-anak Allah, tentunya perkataan yang kita keluarkan begitu penting, harus mempunyai arti yang menghibur, menguatkan, membangun, menyemangati, dan memotivasi orang. Bagi orang-orang yang mendengarnya, kiranya diberi semangat yang baru. Marilah kita beribadah dengan penuh sukacita dan nyanyikanlah Kidung Baru 73, baitnya yang pertama, Kasih Tuhanku Lembut. Jemaat, marilah ibadah ini kita awali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat 242, baitnya yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Saudara-saudaraku, kini kita memasuki pengakuan dosa. Mari kita mendengar firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis
bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memeriksa hati dan pikiran kita. Apakah selama ini perkataan kita sudah bisa memberikan semangat bagi jiwa yang putus asa dan kecewa, atau justru sebaliknya, perkataan kita yang kita keluarkan membuat orang lain hancur dan terluka hatinya? Untuk itu, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya melalui doa pribadi. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu. Kami sungguh mengakui bahwa seringkali perkataan kami mendatangkan luka dan kekecewaan bagi orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, karena sikap dan kata-kata kami pun juga menyakiti hati Tuhan. Roh Kudus kiranya membaharui hidup kami, supaya kata-kata kami adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, menghibur dan menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 467 bait 1 dan 2. Tuhanku, bila hati kawanku. Tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela. Ampunilah. Kini jemaat saya undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, setelah kita mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya, sekarang terimalah berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana tertulis di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 29 dan 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan nyanyian kesanggupan kita, pelengkap Kidung Jemaat 239, baitnya yang pertama, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab suci. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami jemaat-Mu akan membaca kitab suci yang adalah firman Tuhan. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami mampu menerima firman Tuhan dengan sukacita, kami memahaminya dan memberlakukannya di dalam hidup kami. Topanglah dengan kuasa-Mu, supaya hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman, dapat menyampaikan firman dengan sederhana dan dapat kami pahami, dan apa yang dikatakannya tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kitab suci dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesaya 50 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di bawah tema atau judul ketaatan hamba Tuhan. Beginilah tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema minggu ini berhubungan dengan memberi semangat baru. Bapak Ibu Saudara-saudara, menghadapi keadaan yang sulit, orang bisa kehilangan semangat hidup, letih lesu. Secara mental ia tidak siap dan bahkan bisa mendatangkan keputusasaan. Banyak yang menyebabkannya. Misalnya seseorang yang tiba-tiba saja kehilangan pasangan hidupnya karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Atau mungkin juga ada kehilangan orang yang kehilangan kekasih hatinya karena sakit yang dialami sudah lama. Atau juga orang yang tiba-tiba mengalami pemutusan hubungan kerja karena kesalahan yang sebenarnya kecil saja dilakukan, tetapi kemudian dia diputuskan kerjanya di sebuah kantor. Kondisi-kondisi itu apabila terjadi, bisa saja orang yang mengalaminya tidak siap. Mungkin mereka berpikir ketika kehilangan pasangan hidupnya yang menjadi penopang hidup keluarga, siapa yang akan membiayai keluarga dan anak-anak? Bagaimana saya bisa mendampingi dan membimbing anak-anak saya ketika pasangan hidup saya tidak ada? Bagaimana saya akan mendapatkan pekerjaan yang baru ketika situasi sekarang tidak mudah mendapatkan pekerjaan baru? Dan berbagai-bagai hal yang realitas itu membuat orang kemudian menjadi sedih, menjadi stres,
atau bahkan mungkin juga kehilangan semangat. Secara sosial, secara kemasyarakatan, secara lebih luas, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang ini juga banyak orang yang mengalami kecemasan sosial yang luar biasa, terutama karena pandemi COVID-19 yang luar biasa dampaknya di dalam kehidupan. Ketika orang tidak siap, kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba, pendapatan yang menurun, ataupun kesehatan yang terganggu dan sebagainya, itu bisa mendatangkan situasi yang tidak mudah di dalam kehidupannya. Dan kondisi-kondisi inilah yang sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita ketahui terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kondisi-kondisi semacam itu tentu juga mestinya membuat kita berpikir, membuat kita merenungkan apa yang bisa saya lakukan, apa yang mesti kita kerjakan, apa yang mesti tahap-tahap yang mesti kita lakukan ketika ada saudara kita atau tetangga kita atau warga jemaat yang kita bersama-sama bergereja mengalami situasi semacam itu. Tentu kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak boleh kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika orang lain menghadapi persoalan, kita mestinya juga ikut merasakan duka itu dan berusaha memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9, ada hal-hal yang indah yang mungkin bisa kita petik dalam sebagai pelajaran iman kita. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di dalam kitab Yesaya ada 4 bagian yang menceritakan tentang nyanyian hamba Tuhan. Bacaan kita ini juga menyangkut tentang hamba Tuhan. Ada 4 di dalam kitab Yesaya yang disebut dengan nyanyian hamba Tuhan. Yang pertama terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 4. Di sana menjelaskan bahwa hamba Tuhan itu adalah hamba yang dipilih sendiri oleh Allah. Adalah sosok yang diutus oleh Allah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia. Yang kedua, nyanyian hamba Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan 6. Di dalam nyanyian hamba Tuhan ini dijelaskan bahwa hamba Tuhan itu pribadi yang sejak awal, sejak di dalam kandungan, dia sudah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang sempurna, utusan yang tidak punya cacat dan tidak punya celah, yang sekali lagi ditegaskan tugasnya, apa yang harus dikerjakan adalah menyelamatkan dunia ini dari ikatan dosa. Yang ketiga adalah nyanyian hamba Tuhan yang kita baca ini, Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 11 atau 4 sampai dengan 9 yang kita baca. Yaitu perikop yang menegaskan bahwa hamba Tuhan yang dipilih oleh Allah ini berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, seperti Abraham, seperti Yakub, seperti Musa misalnya, yang mereka tidak mengalami goncangan, mengalami penolakan yang luar biasa seperti hamba Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa ia mengalami berbagai-bagai penderitaan fisik, dipandang hina saat menjalankan tugasnya, tetapi ia menjalaninya dengan tekun, dengan setia, dengan tidak menolak kekerasan yang diterimanya. Kemudian yang keempat adalah nyanyian hamba Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-12. Dalam nyanyian hamba Tuhan yang keempat ini diakui bahwa penderitaan hamba Tuhan itu akan berakhir dengan baik. Artinya adalah bahwa tugasnya itu menghasilkan sesuatu yang sempurna, yaitu keselamatan. Dan dia akan menyatakan kuasanya dengan menghapus dosa manusia.
Dan Tuhan akan memberikan ganjaran kepada hamba Tuhan itu karena telah mengorbankan hidupnya, menyelamatkan dunia ini dan juga menegakkan keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sekarang kita mencoba fokus pada nyanyian hamba Tuhan yang ketiga, yaitu bagian yang kita baca dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dalam nyanyian hamba Tuhan ini semakin jelas menggambarkan sosok atau figur dari hamba Tuhan yang diutus oleh Allah itu sendiri. Yang pertama, di sana dikatakan bahwa hamba Tuhan ini memiliki hubungan pribadi yang sangat erat dengan Allah. Digambarkan bahwa hamba Tuhan ini seperti seorang murid yang setia, yang mendengarkan suara Allah, mendengarkan pengajaran Allah. Sebagaimana dicatat di dalam ayat yang keempat ya, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi Tuhan Allah sendiri memberikan sesuatu, melengkapi hamba Tuhan itu sehingga dia dapat memiliki kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang memberi semangat baru kepada orang lain. Ayat 4b, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Allah sendiri memperlengkapi dan menyatakan kesetiaannya kepada murid ini dengan mendampinginya, mengajarnya, memberi perlengkapan sehingga si hamba Tuhan ini juga memiliki pendengaran yang mau memperhatikan orang lain, mau mendengar keluhan orang lain, mau memberikan perhatian kepada orang-orang yang tawar hati. Dan kemudian ia memberikan nasihat dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang kedua, di dalam Yesaya 50 ini juga digambarkan bahwa sosok hamba Tuhan itu adalah sosok yang rela menjalani kesukaran dan penderitaan yang dihadapinya ketika ia menjalankan tugas. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6 misalnya, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Rela menjalankan tugasnya sekalipun dia menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia dengan rela menerimanya semuanya itu. Aku memberi punggungku supaya orang-orang ketika orang-orang memukul aku, dan aku memberikan pipiku kepada orang yang mau mencabut janggutku, dan bahkan ketika ia dinodai dan diludahi, ia tidak menghindar. Jadi ia rela memberikan dirinya mengalami penderitaan asal dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Tuhan, membawa keadilan di tengah-tengah dunia itu dengan baik. Dan yang ketiga, kenapa dia bisa menjalani tugas itu dengan rela, menerima kesukaran itu dengan tidak menolaknya? Karena ia meyakini bahwa ia ditolong oleh Tuhan. Tadi dikatakan dua kali ya, di ayat 9 misalnya dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Kemudian dikatakan juga bahwa Allah menolongnya sehingga dia bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah itu. Sehingga dikatakan, siapa di antaramu yang dapat menghadapi aku? Siapa yang dapat menolak aku? Sesungguhnya kamu semua menyalakan, maksud saya si hamba Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan sudah menolongnya.
Sehingga dia menantang kepada orang-orang yang mencelakainya. Siapa yang berani melawan aku? Ayat 9. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Jadi punya keyakinan bahwa pada akhirnya kemenangan itu akan dicapai karena Allahnya yang menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa sosok sesungguhnya hamba Tuhan yang digambarkan di dalam nyanyian hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Para ahli ada yang mengatakan bahwa yang hamba Tuhan itu dikatakan adalah bangsa Israel yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mendatangkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tetapi kita menyadari bahwa bangsa Israel juga punya kelemahan, punya kekurangan juga. Dan sampai sekarang juga belum bisa mendatangkan kedamaian dunia. Sekalipun juga banyak hal-hal, banyak berkat juga yang kita dapat dari bangsa ini. Atau mungkin juga ada para ahli yang mengatakan, oh nanti akan ada tokoh lagi, tokoh Mesias, tokoh Juru Selamat yang belum datang, yang akan menyelamatkan dunia ini. Tetapi pada umumnya, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa para ahli sepakat, banyak ahli yang sepakat bahwa sosok hamba Tuhan ini sebenarnya adalah menuju kepada Yesus Kristus yang sudah hadir di tengah-tengah dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, kesaksian para ahli ini ditopang juga dengan kesaksian di dalam Alkitab. Misalnya di dalam Matius 12 ayat 18 sampai 21. Di sana diceritakan bahwa ketika Tuhan Yesus menghadapi banyak orang yang datang membawa pasien, orang yang sakit, mungkin juga ada yang kerasukan setan, mereka ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan dialami oleh banyak orang itu. Sehingga orang bertanya, siapa orang ini? Penulis Matius menegaskan bahwa inilah hamba Tuhan yang dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya. Dan orang-orang diajak untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah Filipus yang diutus oleh Roh Kudus untuk membaptis sida-sida dari Ethiopia. Nah, ketika Filipus menemui sida-sida dari Ethiopia itu, sida-sida ini seorang pejabat, memiliki kedudukan yang tinggi. Dia ditanya oleh Filipus, sedang membaca apa? Oh, saya sedang membaca kitab suci dari Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 7 dan ayat 8. Di sana tertulis demikian, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Sida-sida ini nggak mengerti apa yang dibaca. Nah, kemudian Filipus menjelaskan makna ayat itu. Dan ayat itu dijelaskan oleh Filipus bahwa itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang rela menderita, rela mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia seperti domba yang siap disembelih. Yesus yang siap mengorbankan dirinya. Sedia mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya manusia ditebus dari ikatan dosa dan diselamatkan. Dan kemudian sida-sida itu percaya dan kemudian dia dibaptiskan. Dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Alkitab juga mencatat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga menyebut dirinya sebagai seorang hamba yang bersedia menderita dan mengorbankan nyawanya. Markus 10 ayat 45.
Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia mengorbankan nyawa untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Jadi dari kesaksian-kesaksian Alkitab ini, saudara-saudara, kita semakin jelas bahwa hamba Tuhan yang ditulis di dalam Nabi Yesaya itu adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada dua hal yang mau saya katakan dari ayat-ayat yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Kristus, sama itu, Kristus dan Mesias, yang diurapi, juru selamat dunia yang diurapi, adalah juru selamat yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya, 700 tahun sebelum kelahirannya, dalam kitab nubuatan Nabi Yesaya ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini mestinya semakin menguatkan kita ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Tuhan yang dipilih oleh Allah Bapa sendiri menjadi alat tak di tangan Bapa untuk menyelamatkan dunia ini. Yesus sendiri mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan manusia, mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, kita mestinya bersyukur, kita berterima kasih bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah berjumpa dengan hamba Tuhan yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu. Dan kita menjadi miliknya. Dan itu mestinya mendatangkan sukacita yang besar, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan semangat, mendatangkan hati yang penuh sukacita ketika kita menjalani kehidupan yang tidak mudah. Karena kita memiliki hamba Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki juru selamat kita di dalam dunia ini, tentu mestinya juga punya dampak praktis dalam kehidupan kita di setengah dunia. Maksud saya, kita sebagai orang Kristen, sebagai pemilik Kristus, kita mestinya juga punya dampak yang jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita merenungkan tema menjadi saksi atau bersaksi untuk memberi semangat baru, ini menjadi sangat penting. Bahwa kita sudah mendapat keselamatan, mestinya kita juga mendatangkan keselamatan bagi orang yang sedang mengalami tawar hati, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang kehilangan pengharapan, yang kehilangan semangat karena berbagai-bagai sebab, sebagaimana saya ungkapkan di atas. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita pegang firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk menolong orang lain, menghibur orang lain, mungkin kita tidak punya uang banyak. Mungkin kita tidak punya harta benda yang bisa dibagikan. Tetapi saudara punya mulut, saudara punya hati. Kita punya seluruh kedirian kita untuk diberikan kepada orang lain. Bacaan kita mengatakan di dalam ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perkataan yang dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Saudara-saudara, betapa sebenarnya kita punya potensi yang besar dengan kata-kata kita, dengan nasihat kita, dengan motivasi yang kita berikan kepada orang lain, bisa membuat orang itu memiliki semangat, orang itu memiliki kekuatan yang baru untuk menerima kondisi yang dialami yang tidak mudah itu. Tetapi yang penting adalah bahwa kita mesti bersandar kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang membangun, kata-kata kita yang menghibur, kata-kata yang tidak merendahkan, kata-kata yang tidak mengejek, kata-kata yang tidak melemahkan orang lain, tapi justru membangun kehidupannya sehingga memiliki semangat yang baru. Mari saudara-saudara kita melanjutkan kehidupan kita
meneruskan langkah-langkah ke depan kita, dan mari kita gunakan mulut kita, kata-kata kita, memberi kekuatan, memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Tuhan memberkati kita dan menolong kita di dalam kesaksian kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Allah sumber keselamatan kami, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sujud menyembah-Mu dengan hati penuh syukur, sebab hanya karena kasih karunia Tuhan, saat ini kami masih menikmati kehidupan dan beribadah memuliakan nama-Mu bersama dengan keluarga kami. Inilah kami umat-Mu yang telah Engkau tebus, ya Bapa. Hadirlah di tengah kami dan kuasai kami dengan Roh-Mu, agar hidup dan kehidupan kami semakin berkenan kepadamu, ya Tuhan. Perkenankan kami menyampaikan doa syafaat kami. Kami mengingat dan mendoakan saudara-saudara kami warga jemaat dan keluarganya yang sedang mengalami kelemahan tubuh, menderita sakit, sedang menjalani terapi dan mengusahakan kesembuhan. Nama-nama mereka tidak kami sebutkan, tetapi kami percaya Tuhan mengenal mereka satu persatu, dan mereka juga ada dalam hati kami. Ya Allah penyembuh, kami mohon belas kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu menjamah tubuh mereka, alirilah mereka dengan kuasa kasih-Mu yang menguatkan, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan, sesuai dengan rahmat dan rencana-Mu yang indah. Kami juga berdoa bagi banyak orang yang masih terpapar virus COVID-19 di negeri kami, dan mereka sedang menjalani perawatan. Oh Tuhan Maha Pengasih, kami menadahkan tangan dan berharap kuasa pemulihan dan kesembuhan-Mu dinyatakan atas mereka. Pakailah tangan-tangan para dokter, perawat, tenaga medis, pegawai rumah sakit sebagai alat di tangan Tuhan yang membawa penghiburan dan kesembuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan menjaga dan melindungi agar para tenaga kesehatan itu tidak terpapar virus COVID-19. Kami bersyukur berbagai vaksin sudah luas didistribusikan ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Kiranya semakin melindungi banyak orang dari serangan virus. Kepada ABRI, Polri, dan aparat keamanan yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan di negeri ini, khususnya di masa pandemi ini, kami juga mohonkan berkat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka. Lindungi dan jagalah ya Tuhan Allah, kami keluarga-keluarga yang pada masa pandemi ini tetap menjalani aktivitas di rumah, atau semua orang yang terpaksa harus bepergian karena pekerjaan dan suatu yang penting. Mampukan kami tetap percaya perlindungan-Mu dan menjalani prokes dengan tertib. Saat ini kami juga bersatu hati, berdoa bagi usaha-usaha pemerintah yang terus berjuang memutus penyebaran virus corona dan memulihkan dampak sosial ekonomi dan keamanan serta berbagai-bagai bidang kehidupan bangsa dan negara kami. Demikian juga kiprah pelayanan gereja dalam membantu upaya-upaya pemerintah. Kami topang di dalam doa kami agar dapat menjalankan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan setia. Kami juga mendoakan pergumulan-pergumulan umat-Mu dalam persekutuan kami. Mohon berkat keteguhan iman dan pengharapan bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Mohon tuntunan Tuhan bagi anak-anak dan kaum muda yang sedang menjalani pendidikan, agar mereka tekun belajar dan berhasil. Mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudara kami yang merindukan perjumpaan dengan pasangan hidup, dan keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran buah hati dalam hidup perkawinan mereka. Mohon kemurahan Tuhan juga bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang berusaha bangkit, mereka yang mengalami kesukaran ekonomi, para pekerja kecil yang berjuang memperoleh rezeki untuk menopang kehidupan mereka. Mari Tuhan, Engkau menolong dan memberikan jalan keluar.
Kami mohon pertolongan Tuhan untuk seluruh kiprah pelayanan GKJ Ebenezer dan setiap anak-anak-Mu yang mengabdikan diri dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan berkati dengan semangat, sukacita, dan penyerahan diri seutuhnya kepada Kristus, Tuhan dan Raja Gereja. Kami berdoa juga bagi pergumulan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia untuk mendapatkan izin membangun gedung gereja dan menyelenggarakan ibadah dengan tenang dan aman. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar, memberikan perlindungan, dan rencana Tuhan yang indah pasti akan dinyatakan pada waktunya. Oh Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan dan beban-beban hidup pribadi kami, keluarga kami yang tidak kami ungkapkan dalam doa ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kami. Hadirlah Tuhan di tengah keluarga kami. Berkatilah kami semua, sehingga kami selalu taat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Berkatilah keluarga kami, sehingga kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus menolong kami, agar kami mempunyai semangat untuk terus maju menjalani kehidupan dengan berserah kepada tuntunan Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Jawablah dan kabulkanlah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Seraya mohon ampun atas semua dosa dan kehidupan kami yang mengecewakan Tuhan. Dan kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena Engkaulah Allah yang berkuasa dan hidup. Kepadamu semata kami memohon dan berharap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Adapun tata cara untuk menyampaikan persembahan, 1. Bisa melalui transfer melalui bank, 2. Dapat diserahkan kepada kepala kantor, atau jika Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam memberikan persembahan, dapat menghubungi majelis wilayah. Nas pembimbing diambil dari 1 Tawaris 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nyanyian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 291 bait pertama dan 2, mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari persembahan ini kita bawa di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari
dan saat ini kami datang kepadamu memberikan persembahan ucapan syukur kami sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan namamu di bumi ini. Terimalah persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan melanjutkan kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang penuh dengan kasih, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyemangati bagi setiap orang yang kehilangan pengharapan. Dengan demikian, mereka juga memiliki semangat baru untuk melanjutkan kehidupan di dalam tuntunan Tuhan. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 432, baitnya yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus. Kita memasuki pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah selesai di dalam ibadah kita pagi hari ini. Dan mari kita beraktivitas bersama-sama dengan keluarga kita. Tuhan memberkati.